Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja 2023 dari Badan Usaha Milik Desa Surya Karya Mandiri Susukan. Beralamat di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ini adalah presentasi yang akan dipaparkan kepada seluruh lembaga pemerintahan desa, dalam hal ini Bapak RT dan Bapak RW, pimpinan paling banyak masanya. Oke, baik. Langsung saja ke materi. Dalam kesempatan hari ini adalah kerjasama BUMDes dan Ketua RT dan RW atau RT dan RW, mitra usaha BUMDes ya. Yang pertama adalah program kerja untuk lingkungan. Kedua adalah tujuan BUMDes untuk lingkungan. Ketiga, target lingkungan. 4, metode pelaksanaan. 5, usaha-usaha BUMDes. 6, hasil usaha. Dan 7, tanya jawab. Nah, mungkin tidak semuanya kita bahas ya, karena waktunya yang sangat terbatas. Oke, baik. Langsung ke program kerja BUMDes. Berdasarkan PP 11 tahun 2021, berdasarkan Permen Desa nomor 3 tahun 2021, dan Perdes Susukan nomor 6 tahun 2022. Implementasi dari peraturan di atasnya. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan BUMDes? Ini skala lingkungan ya. Pertama adalah peningkatan ekonomi, meningkatkan pelaku usaha sampai dengan transaksinya. Itu yang perlu menjadi peningkatan. Yang kedua adalah pengembangan SDM, pelatihan, sertifikasi, penyerapan lapangan kerja. Mungkin beberapa orang bertanya, kenapa nggak penyerapan tenaga kerja? Oke, kalau penyerapan tenaga kerja dalam hal ini sangat terbatas. BUMDes untuk menyerap tenaga kerja sangat terbatas. Tapi jika BUMDes ya menyiapkan lapangan kerjanya, itu sangat memungkinkan. Jadi kita sampaikannya adalah penyerapan lapangan kerja. Kemudian potensi lingkungan, tergalinya segala hal yang dapat diberdayakan, yang tentunya ada di lingkungan Desa Susukan. Kemudian target lingkungan Desa Susukan secara ekonomi adalah menjadikan lingkungan RT ataupun RW yang produktif, membantu pengembangan pemasaran produk dan jasa, menggali potensi ekonomi yang ada tentunya ya. Kemudian membantu pemasukan pengurus lingkungan, dalam hal ini adalah RT ya. Jadi secara ekonomi BUMDes sangat memungkinkan berperan untuk meningkatkan ekonomi bapak-bapak RT dan RW ya. Kemudian dari aspek SDM, membuka lapangan pekerjaan, memberdayakan, meningkatkan SDM yang ada ya. Kemudian menjadikan pengurus lingkungan yang aktif dan produktif. Artinya posisi sebagai kepala lingkungan itu sangat strategis untuk bisa menerima beberapa program-program yang akan diberikan oleh BUMDes. Biarkan BUMDes yang mengolah, yang mencari, yang menyiapkan. Nah, tentunya tidak terlepas dari itu, dalam proses implementasi kita membutuhkan peran serta dari RT dan RW sebagai kepala lingkungan. Kemudian dari aspek lingkungan itu sendiri, membantu RT ataupun RW menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan tentunya sejahtera melalui program-program yang berketerkaitan. Tentunya ada filter-filter tertentu ya, ada filter-filter tertentu yang memang tidak ada jaminan 100%, tapi memungkinkan ya, memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, dan nyaman. Berawal dari hal-hal yang bersifat peningkatan ekonomi dan SDM. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dalam hal ini, peran serta dari Bapak RT maupun RW itu sangat penting. Apa itu? Data dan informasi. Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan berawal dari pimpinan lembaga pemerintahan terdasar, yaitu RT dan RW.
Tentu validasi data dan informasi dari ketua lingkungan lebih akurat dan terpercaya. Walaupun badan usaha milik Desa Surya Karya Mandiri Susukan dapat melakukan alternatif-alternatif lain untuk mendapatkan data dan informasi. Namun dalam hal ini kami mengutamakan informasi dan data dari pimpinan lingkungan. Kemudian metode pelaksanaan yang kedua adalah aktif dan sinergi. Tentunya dalam proses pelaksanaan BUMDes berharap mendapatkan jadwal dan waktu untuk melaksanakan pertemuan secara rutin dengan ketua lingkungan RT maupun RW. Saya yakin, ya, BUMDes yakin dengan pertemuan yang rutin, diskusi yang rutin akan menciptakan sebuah informasi yang tervalidasi. Nah, hal ini memberikan kesempatan peluang terhadap RT maupun RW menjadi mitra bisnis BUMDes. Artinya tidak bisa memang segala sesuatu dibentuk secara instan. Namun, jika tidak diawali dengan rencana, maka mimpi Desa Susukan menjadi desa yang mandiri itu semakin jauh. Mengingat 10 bulan dari sekarang, dari bulan Februari ini, 10 bulan ke depan, Desa Susukan akan mengalami proses perubahan geografis yang sangat besar dan tentunya itu akan berdampak terhadap ekonomi desa kita. Ekonomi desa kita akan berdampak terhadap sumber daya manusianya, warganya, manusianya, orang-orangnya. Pertanyaannya adalah 10 tahun ke depan, 10 bulan ke depan, apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita rencanakan hari ini. Tentunya hasilnya harapannya positif ya. Kemudian, ini ada satu paradigma yang memang Desa Susukan solid demi Susukan masa depan. Ini sangat penting memotivasi kita semua belajar dari semua kelemahan dan meningkatkan apa yang menjadi potensi kita bersama. Kemudian usaha-usaha BUMDes yang berjalan saat ini dan sudah bisa berjalan esok hari ini, detik ini juga. Yang pertama adalah instalir listrik PLN, bahwa BUMDes saat ini sudah bisa menerima pendaftaran ataupun peningkatan daya listrik PLN di masyarakat, baik itu perumahan, rumah biasa, ataupun gedung, ya mungkin Susukan hanya ada itu kali ya. Oke, kemudian sertifikasi teknisi. Banyak sekali SDM kita yang pada dasarnya mereka memiliki skill dan kemampuan, hanya terbatas dengan sertifikasi. Terkadang ada warga kita yang memang cukup berpengalaman, tapi ya belum bisa masuk ke dalam proyek-proyek besar karena proyek-proyek tersebut membutuhkan satu legalitas, ya, yaitu sertifikasi Serkom. Nah, BUMDes saat ini bisa melakukan penyelenggaraan sertifikasi tenaga teknik listrik. Namun ada syaratnya, yaitu 15 orang tenaga teknik. TT ini tenaga teknik dalam satu RW. Ya, sekali kelas itu untuk melakukan ujian dan akhirnya mendapatkan sertifikasi minimal 15 orang. Ya. Terus kemudian perekrutan, membuka kemitraan agent. Jadi kita harapannya adalah memiliki agent di setiap lingkungan RT. Ya, minimal 1, 2 lebih banyak, lebih bagus. Oke, kemudian teknisi, tukang, dan connect. Ya, kita membutuhkan data atau membutuhkan perekrutan teknisi, tukang, dan connect. Mendata semua tukang dan connect yang ada di warga kita. Harapannya adalah BUMDes dapat memberikan lapangan pekerjaan. Dengan data itu kami menjadi yakin bahwa banyak skill-skill ataupun SDM-SDM yang ada di Desa Susukan yang harus kita berdayakan. Dan BUMDes memungkinkan untuk memberdayakan tersebut melalui data perekrutan. Kemudian bazar, ya, bazar yang sudah dilaksanakan di tahun
akhir tahun kemarin, tahun baru, dan harapannya dapat dilaksanakan di setiap RW. Di setiap RW itu memiliki tempat, memiliki program untuk melaksanakan bazar. Ketahanan yang terbaik tanpa dipengaruhi oleh inflasi dan yang lain-lain ya, adalah transaksi cepat, transaksi kecil dan cepat, yaitu adalah pasar. Karena kita nggak punya pasar, maka kita ciptakan miniatur pasar, yaitu bazar, yang insya Allah bisa dilaksanakan di Sabtu Minggu yang berada di setiap wilayah RW ya. Insya Allah itu bisa berjalan dengan baik sepanjang tahun. Oke, kemudian eh, usaha-usaha BUMDes yang dalam proses progres ya, dalam proses pematangan. Yang pertama adalah kampung digital, fasilitas warga dengan jaringan internet desa murah berkualitas servis 24 jam dari BUMDes. Harapannya seperti itu. Kemudian kelompok ternak ya. Dalam hal ini kelompok ternak maupun kelompok tani kita kategorikan sama ya, cuma karena masih memungkinkan di ternak ya, baik perikanan maupun hewan bertanduk. Hewan bertanduk kayak berarti ya termasuk juga unggas juga termasuk ya. Kelompok ternak ya. Penyelenggaraan ketahanan pangan lumbung desa. Dalam hal ini lumbung tidak selalu berkaitan dengan padi saja. Lumbung desa artinya adalah kebutuhan pokok masyarakat ini juga dapat diakomodir oleh BUMDes. Ya, ternak dalam skala kelompok-kelompok kecil di desa susukan itu masih memungkinkan, masih sangat memungkinkan. Kemudian bank sampah desa. Untuk terciptanya desa mandiri, bank sampah menjadi berarti ya dan bernilai secara ekonomi. Saya harapannya adalah sampah itu menjadi punya arti dan bernilai secara ekonomi. Ya, BUMDes punya harapan seperti itu. Semakin besar kependudukan, semakin meningkatnya ekonomi, maka ancaman sampah ini menjadi sebuah masalah yang pasti ada. Tapi masalah ini bisa kita rubah, kita konversi menjadi sesuatu yang bernilai. Walaupun tidak 100%, tapi kita bisa memulai dari lingkungan. Kemudian rumah produksi. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Desa, salah satunya adalah bahwa setiap desa wajib atau diharapkan memiliki produk unggulan. Kita sudah melihat sekali banyak pelaku di desa susukan, pelaku usaha di desa susukan yang memungkinkan produk-produknya ini kita produksi secara kontinu ya, walaupun dalam hal ini masih dalam proses pematangan dari sisi bahan baku, proses, legalitas maupun pangsa pasar yang lebih luas dan lebih tersebar secara pangsa pasarnya. Kemudian tadi kita membahas terkait masalah soal NIDI dan SLO. Apa itu NIDI dan SLO? NIDI dan SLO ini kita bisa lihat ya. Di sini ada. Oke. Di sini ada presentasi di sini. Di sini tertulis ini adalah tampilan screen dari layanan PLN, penyambungan baru. Pelanggan yang terhormat, mohon maaf saat ini layanan penyambungan baru hanya bisa diakses melalui aplikasi PLN Mobile. Dapatkan dan nikmati kemudahan melalui aplikasi PLN Mobile. Ini dari PLN langsung ya. Dan saat kita mulai mendownload aplikasi PLN Mobile, maka tampilannya adalah seperti ini. Ternyata untuk pemasangan baru dibutuhkan NIDI dan SLO ya. Nah, ini membutuhkan NIDI dan SLO. Kita bisa lihat sendiri dengan tanda panah hitam itu adalah diminta nomor registrasi dan nomor SLO. Dan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, bisa memberikan NIDI dan SLO ini. Ya, kita melayani pendaftaran dan ini bernilai ekonomis. Nah, dari nilai ekonomis itu, maka kami BUMDes memberikan bagian keuntungan kepada mitra agent NIDI dan SLO sertifikasi. Sharing fee-nya adalah Rp50.000 per pemasangan. Jadi per pendaftaran itu Rp50.000. Tentunya dibayarkan setelah terpasang ya. Jadi fee-nya akan dibayarkan setelah terpasang, beres tidak ada masalah, datanya benar maka terpasang. Kemudian untuk biaya sertifikasi, jika memang kita menentukan bahwa sertifikasi ini dikenakan biaya, ya, dikenakan biaya, maka 30% dari biaya
pendaftaran para pelaku, sertifikasi atau pada calon sertifikasi peserta sertifikasi 30%-nya kita berikan untuk masyarakat masyarakat untuk mitra agent. Ya, dalam hal ini jika memang Bapak RT dan RW menjadi mitra agent, maka keuntungan ini buat Bapak, RT dan RW. Dan ini programnya berkepanjangan Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak-bapak RT, berkepanjangan. Kenapa berkepanjangan? Karena listrik itu menjadi masa depan. Bahkan jangankan rumah sebagai penerangan dan, tenaga untuk alat-alat rumah tangga, bahkan kendaraan pun akan beralih menjadi listrik, kita sama-sama tahu ya. Jadi bisa bayangkan, ini adalah peluang usaha masa depan. Santai, cuma menerima pendaftaran, mengisikan formulir, mengirimkan ke admin, dan turun fee. Oke, seperti inilah project strukturnya. BUMDes, kemudian di bawah BUMDes ada admin khusus untuk menghandle NIDI dan SLO ini. Kemudian ada agent, dan di bawah agent ada perekrutan tenaga teknik, mitra tenaga teknik yang kita sertifikasikan. Oke, terus kemudian kita masuk ke apa-apa yang masih, menjadi progres, kebersediaan menjadi mitra usaha, BUMDes. Forum UMKM sudah mengambil, peran, yaitu mitra usaha BUMDes dalam bidang bazar. Nah, sedangkan mitra usaha BUMDes dalam bidang SLO atau NIDI dan SLO ya, terus kemudian untuk mitra usaha BUMDes dalam bidang internet, terus mitra usaha, BUMDes dalam bidang bank sampah ini masih vakans, artinya terbuka masih terbuka. Kemudian apa, oke, kita tanya jawab. Di sini sesinya adalah tanya jawab. Dipersilakan kepada para peserta untuk kita tanya jawab. Sangat dibutuhkan proaktifnya dari Bapak RT ya, di luar dari materi usaha yang disampaikan juga boleh memberikan masukan. Namun kita utamakan dulu kita membahas dan merespon apa yang menjadi presentasi hari ini. Terima kasih, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.